A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il ibad wa tsabbataha bin nasbi rawasiya wal autad. Wassalatu wassalamu ala afshahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan penjelasan atau syarah kitab Al-Ajurumiyah, yakni kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Dan kita akan membahas tentang syarat-syarat i'rab asmaul khamsah dengan huruf, ya. Kita kemarin telah bersama ketahui bahwa asmaul khamsah itu di-i'rab dengan tanda i'rab berupa huruf. Tetapi itu memiliki beberapa syarat. Ada beberapa syarat untuk asmaul khamsah di-i'rab menggunakan huruf. Kita akan bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Syurutu i'rabil asma'il khamsati bil hurufi. Dan adapun syarat-syarat i'rab asmaul khamsah dengan huruf itu ada berapa di sini? Ada 4, ya. Ada 4. Baik. Yang pertama, antakuna mufradatan, ya. Syarat asmaul khamsah di i'rab menggunakan huruf itu yang pertama, dia harus berbentuk mufrad. Fa in sunniyat u'ribat i'rabal musanna. Maka apabila dia bentuknya itu musanna atau isim tasniyah, maka di i'rab dengan i'rab musanna. Coba perhatikan, asmaul khamsah syaratnya dia itu harus berbentuk mufrad. Harus bentuknya mufrad. Tidak boleh berbentuk musanna. Apabila dia berbentuk musanna, maka di i'rab menggunakan i'rab musanna, yakni marfu dengan alif, mansub dan majrur menggunakan ya, seperti itu. Nahwu, yang demikian itu contohnya ja'al akhwani wa ra'aitul akhwaini wa sallamtu 'alal akhwaini. Perhatikan, ja'al akhwani. Perhatikan, ja'a fi'il, al akhwani sebagai fa'il. Di sini al akhwani fa'il marfu dan alamatu raf'ihinya di sini menggunakan alif. Alif di tengah di sini. Kenapa? Karena dia sekarang i'rabnya musanna. Begitu pula ra'aitul akhwaini. Kata akhwaini di sini sekarang dia sebagai maf'ulun bih dari ra'aitu. Dia maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya menggunakan huruf ya di sini. Kenapa? Karena dia isim musanna. Begitu pula salamtu 'alal akhwaini. Al akhwaini di sini sebagai isim majrur karena sebelumnya ada huruf ala, huruf jar, dan tanda jarnya menggunakan ya, seperti itu. Itu syaratnya. Jadi asmaul khamsah harus berbentuk mufrad, tidak boleh musanna. Wa in jumi'at u'ribat i'rabal jam'i. Begitu pula apabila asmaul khamsah itu berbentuk jamak, maka di i'rab dengan i'rabnya jamak. Nah, tidak boleh juga asmaul khamsah itu berbentuk jamak. Nahwu, contohnya ja'al aba'u. Perhatikan, al-aba ini bentuk jamak dari kata abu. Abu itu termasuk dari asmaul khamsah. Wa ra'aitul aba'a wa sallamtu 'alal aba'i. Jadi di sini ja'al aba'u, al-aba'u sebagai fa'il. Marfu tanda rafa menggunakan dhammah. Kenapa? Karena dia sebagai jamak taksir sekarang, bukan asmaul khamsah. Kemudian ra'aitul aba'a sebagai maf'ulun bih. Tapi tanda nasabnya menggunakan fathah. Kenapa? Karena jamak taksir. Begitu pula salamtu 'alal aba, dia majrur karena ada ala, tanda jarnya menggunakan kasroh karena dia jamak taksir sekarang. Itu syarat yang pertama, dia harus berbentuk mufrad, tidak boleh musanna atau berbentuk jamak. Syarat yang kedua, antakuna mukabbaratan. Ya, dia harus berbentuk besar. Mukabbaratan, dibesarkan. Maksudnya itu dia tidak boleh menggunakan sighah
yang dikecilkan. Sigoh yang dikecilkan itu sigohnya fu'ail. Jadi orang Arab itu ketika ingin mengatakan sesuatu yang kecil, mereka rubah ke bentuk wazn atau bentuk pola fu'ail. Nah, beliau mengatakan fa'in sughirat, maka apabila dikecilkan, ka ukhoy, seperti kata ukhoy. Ukhoy di sini dia dari kata akhun. Akhun itu kalau dikecilkan jadi ukhoy. Ukhoy itu artinya saudara laki-laki kecil. Wa ubay. Nah, ubay juga ini dari kata abun. Cuman dikecilkan, yakni dirubah ke pola fu'ail. Jadi artinya kalau ubay yakni bapak kecil, seperti itu. Nah, beliau mengatakan apabila dirubah menjadi pola yakni sohir, dikecilkan seperti kata ukhoy dan ubay, u'ribat bil harokati dzohiroh, maka dia di-i'rab menggunakan harokah yang nampak, seperti itu. Jadi apabila asmaul khamsah itu dia dirubah ke pola sogir, ke pola kecil, fu'ail, ya, itu maka dia di-i'rab dengan harokat yang dzohiroh. Nahwu, demikian contohnya yakni ja'a ukhayyuka. Perhatikan, ja'a ukhayyuka. Ukhayyu dari kata akhu. Tapi dia dikecilkan, maka dia di sini tanda i'rabnya nampak, yakni dhammah, karena dia di sini marfu sebagai fa'il. Wa ra'aitu ukhayyaka, begitu pula di sini sebagai maf'ulun bih, tanda nasab fathah yang nampak. Begitu pula salam tu ala ukhayyika, ya. Dia harokatnya muncul. Dia majrur tanda jar dengan kasroh di sini, seperti itu. Jadi asmaul khamsah, syarat yang pertama tadi dia berbentuk mufrad, yang kedua dia tidak dirubah ke bentuk shogir, seperti itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, antakuna mudhofatan. Dia harus berupa mudhof. Dia harus diidofahkan. Fa in lam tudhof, maka apabila tidak diidofahkan, u'ribat bil harokati dzohiroh, maka di-i'rab menggunakan harokat yang nampak. Nah, jadi syarat berikutnya, asmaul khamsah itu dia harus berbentuk mudhof. Harus ada mudhof ilaihnya berarti. Nah, kalau dia tidak diidofahkan, maka dia di-i'rab sebagai i'rab isim mufrad biasa. Ya, berarti marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Nahwu contohnya jaa abun. Perhatikan, abun di sini tidak diidofahkan, maka dia fa'il marfu tanda rafa dengan dhammah karena dia isim mufrad. Wa ra'aitu aban, begitu pula aban sebagai maf'ulun bih, mansub tanda nasab fathah karena dia isim mufrad. Wa sallamtu ala abin, begitu pula kata abin majrur tanda jar dengan kasroh karena dia isim mufrad. Itu syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, antakuna idofatuha ila ghairil ya'i. Nah, setelah syarat yang ketiga tadi, yakni dia harus diidofahkan, ada syarat terakhir, yakni dia diidofahkannya tidak kepada domir ya mutakallim. Dia memang harus diidofahkan, tetapi tidak diidofahkan kepada domir ya mutakallim. Fa'in udifat ilal ya'i, maka apabila diidofahkan kepada ya, domir ya, u'ribat bil harokatil muqaddarah, maka di-i'rab dengan harokat yang dikira-kirakan, muqaddarah. Dan ini sudah kami sampaikan di video tentang faidah nahwu, ya, ada Anda sempat sampaikan untuk isim-isim, penghalang munculnya harokat pada i'rab. Ya, penghalang munculnya harokat pada i'rab, silahkan dicari di channel ini, insyaallah ada di situ. Salah satunya adalah apabila dia diidofahkan kepada ya. Nah, jadi sama juga asmaul khamsah meskipun sudah diidofahkan, akan tetapi mudhofun ilaihnya itu adalah ya, maka dia itu i'rabnya muqaddarah. Nahwu contohnya jaa akhi. Perhatikan, jaa akhi. Kemudian wa ra'aitu akhi wa sallamtu ala akhi, seperti itu. Maka di sini jaa fi'il madi, akhi sebagai fa'il, marfu tanda rafa dengan dhammah yang dikira-kirakan. Jadi akhi kita i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya'il mutakallim.
Jadi dia tanda rofa'nya itu adalah dhammah yang dikira-kirakan sebelum ya mutakalim. Mana amin zuhuriha, terhalang nampaknya dhammah tersebut dia karena listighalil mahalli biharokatil munasabah, karena sibuk tempatnya untuk mencocoki harokat yang sesuai dengan ya mutakalim. Karena ya itu cocoknya dengan harokat kasroh, maka aslinya kan akhu. Tapi karena berikutnya ada ya mutakalim, maka tempat i'rabnya itu sibuk untuk dipakai mencocoki huruf iya di situ. Begitu pula berikutnya ro'aitu akhi. Ro'aitu ya fi'il ya, ro'anya itu kan fi'il madi mabniun alal fathil muqaddar. Kemudian tu dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Dan akhi dia sebagai maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu alal ma qabla ya'il mutakallim man amin zuhuriha listighalil mahalli biharakatil munasabah. Kemudian wasallam tu ala akhi, begitu pula salam tu fi'lun, dia kata salam. Salam di sini dia sebagai fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'il mutaharrik. Kemudian tu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il ala harfu jarrin. Akhi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim mana amin zuhuriha listighali mahallil biharakatil munasabah. Kemudian ya-nya tadi lupa ya, di 3 contoh ini ya-nya sama i'rabnya, yakni sebagai ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarri mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih semuanya di sini. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman punya kitabnya di sini ada footnote, hasyiahnya sedikit, catatan tentang i'rabnya. Ini ada i'rabnya ya. Tadi contoh nomor 4, fa'abud, ini di sini ada i'rab di sini ya. Ada kata-kata tambahan yang mempermudah kita dalam memahami i'rab. Jadi memang kalau pakai buku ini karangan Abu Anas ya, Syekh Malik bin Salim bin Matar Al-Mahdari ini terkenal beliau itu giat dalam mengi'rab kata. Jadi sangat cocok bagi para pemula yang ingin segera mempelajari tentang cara mengi'rab suatu kata. Di sini beliau tambahkan al-i'rab ya, beberapa i'rab dalam Al-Qur'an berkaitan dengan asmaul khamsah. Contoh di sini qala abuhum. Qala fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Kemudian abuhum fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wal mimu alamatul jam'i. Jadi di sini beliau mengi'rab dhamir hum itu yang dhamir hanya hu-nya. Adapun mim itu sebagai alamatul jam'i. Dia tanda jamaknya, dan ini pendapat yang dipakai oleh Ibnu Hisham diantaranya seperti itu. Contoh kedua, liyunfiq dzu sa'ah. Liyunfiq i'rabnya alam dia sebagai lamul amri, yunfiq sebagai fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi as-sukun. Jadi lam di sini lam bermakna perintah. Perintah itu kalau dari orang yang atau seseorang yang kedudukannya tinggi kepada yang lebih rendah. Adapun kalau dari yang rendah kepada yang tinggi itu dia sebagai doa, permohonan. Kemudian zu sebagai fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati. Sa'atin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasra adh-dhahira fi akhirih. Seperti itu. Kemudian waja'u abahum ya, waja'u abahum dimulai dari i'rabnya ja'u. Ja'u dia fi'lun madin mabniun 'ala dhammi ya, dia di sini fi'lun madin mabniun 'ala dhammi. Boleh kalau mau kita lengkapi kenapa mabni 'ala dhammi litisalihi biwawil jamaah, karena dia tersambung dengan wawul jamaah. Kemudian wawul jamaah, adapun wawul jamaah dia sebagai dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il ya, ini lebih ringkas, dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun, dia sebagai fa'ilnya. Kemudian abahum, aba sebagai maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsah. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wal mim lil jam'i ya, sama seperti di atas.
Hum itu domirnya hunya, mimnya sebagai tanda bagi jamak seperti itu. Yang keempat, wa nahfadhu akhana. Wa nahfadhu akhana. Dia wa nahfadhu al-wawunya sebagai harfu atfin, nahfadhu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah adz-dhahirah wa, dan juga dia fa'ilnya langsung disebutkan wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu ya. Karena huruf mudharaah di awalnya adalah nun, nahfadhu, maka tentu fa'ilnya dhamir mustatir yang wajib takdirnya sebagai nahnu. Kemudian akhana sebagai maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al alifu niyabatan anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah. Kemudian wana, nanya sebagai dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Seperti itu. Contoh kelima i'rabnya. Wa atidzal qurba haqqahu. Wa atidzal qurba haqqahu. Wa ati al-wawu tentu saja harfu atfin. Ati dia sebagai fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah ya. Hati-hati di sini. Ati ini dia fi'il amr. Dari kata ata yu'ti. Kemudian dia bentuk amrnya ati seperti itu. Artinya berikanlah. Berikanlah. Kalau ata itu datang, tapi kalau ata yu'ti itu berikanlah atau datangkanlah seperti itu. Nah, di sini ini tanda atau mabninya itu di atas penghilangan huruf illah. Huruf illah apa yang di sini yang dibuang, yakni huruf illah ya. Tahu dari mana? Karena harokat pada ta ini harokatnya kasroh. Kalau harokat sebelum huruf yang dibuang itu kasroh, maka berarti hurufnya yang dibuang itu ya. Kalau sebelumnya itu domah, maka yang dibuang itu wawu. Kalau sebelumnya itu fathah, berarti yang dibuang itu alif seperti itu. Dia fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah wa huwa al-ya wal kasratu dalilun 'alaiha ya. Kasrah itu sebagai dalil atas penghilangan huruf ya tersebut. Jadi boleh huruf itu dibuang asalkan ada dalil atau petunjuknya. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya dia sebagai dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta ya. Karena di sini ati seperti itu, bukan seperti itu, maka dia fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujub takdirnya anta. Kemudian za sebagai maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsah. Kemudian al-qurba dia sebagai mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasroh al-muqaddarah alal alifi mana amin zuhuri hali ta'adzur ya. Dia terhalang nampaknya kasroh tersebut karena uzur. Karena dia isimnya ditutup dengan alif maksurah seperti itu. Kemudian haqqahu dia sebagai maf'ulun bih tsanin ya, karena fi'il ata yu'ti itu dia memerlukan dua maf'ul. Maka dia sebagai maf'ulun bih yang kedua di sini haqqahu. Kemudian al-ha'nya, hunya itu adalah dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarri mudhafun ilaih seperti itu. Lanjut contoh ke-6. Ini banyak sekali contoh beliau ya. Contoh beliau itu sampai 8. Masya Allah. Kita ambil semua gak apa-apa. Roja'u ila abihim. Roja'u fi'lu madin mabniun ala dhammi wa wawul jama'ah dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Ila abihim ila harfu jarrin abihim ismun majrurun bi ila wa alamatu jarihi al-ya'u. Li'annahu minal asma'il khamsati wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian sanashuddu adudaka bi akhika. Sanashuddu as-sinu harfu istiqbalin wa nashuddu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Aduda maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Bi akhika al-ba'u harfu jarrin wa akhika ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsati wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Walidil qurba
lidhi allamu harfu jarrin wa dhi ismun majrurun bil lami wa alamatu jarhi al ya'u li annahu minal asma'il khamsati. Al qurba mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al kasratu al muqaddaratu ala akhirih lit ta'adzuri. Seperti itu. Alhamdulillah selesai. Kita bacakan semua contoh 8 i'rab asmaul khamsah yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para teman-teman dan sahabat sekalian yang menyimak dari awal hingga akhir video ini dibuat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala khilaf kesalahan dari kami pribadi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.